Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuningsi dari kelas Ganjil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait metode hidroponik. Beberapa metode hidroponik yang sering digunakan antara lain satu, sistem sumbu. Di mana sistem sumbu ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari sebuah sistem hidroponik, karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa atau listrik. Beberapa bahan umum yang digunakan untuk sistem sumbu seperti kain flanel, tali fibrosa jenis propilen, sumbu obor tiki, tali rayon atau mop helai kelapa, dan masih banyak lainnya. Dan sistem sumbu ini ada kelebihannya. Yang pertama, biaya untuk mengumpulkan bahan yang diperlukan tergolong sangat murah. Yang kedua, bentuk sederhana dan pembuatannya yang mudah memungkinkan hidroponik sistem sumbu dapat dilakukan bagi pemula. Yang ketiga, frekuensi penambahan nutrisi lebih jarang dikarenakan menggunakan sumbu sebagai media penyalur nutrisi. Yang terakhir, mudah untuk dipindahkan. Yang berikutnya, selain ada kelebihannya, sistem sumbu juga ada kekurangannya. Yang pertama, jumlah tanaman yang dihidroponikan apabila berjumlah banyak maka akan sedikit sulit dalam mengontrol pH air. Yang kedua, hanya cocok untuk jenis tanaman yang tidak memerlukan banyak air. Hal ini disebabkan oleh kemampuan kapiler sumbu dalam menyalurkan nutrisi bersifat terbatas. Yang kedua, sistem rakit apung. Sistem rakit apung merupakan cara bercocok tanam hidroponik modern yang dikembangkan dalam masa Mazzatini pada tahun 1976 di Italia dan di Jensen pada tahun 1980 di Arizona. Sistem rakit apung adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat berbuat dari bahan plastik atau aerator. Kelebihan sistem rakit apung adalah bahan yang diperlukan untuk pembuatan mudah dicari dari lingkungan sekitar. Terus perawatannya tidak sulit, lebih hemat air dan nutrisi. Nah, selain ada kelebihannya, sistem rakit apung juga ada kekurangannya. Yang pertama, akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan karena terus tergenang dalam air larutan nutrisi. Yang kedua, rancangan hidroponik tanaman dengan sistem rakit apung lebih cocok dilakukan di dalam ruangan, bukan ditempatkan di luar ruangan. Selain itu juga, sistem rakit apung memiliki prinsip kerja. Sistem rakit apung hampir sama dengan sistem sumbu, yaitu berupa sistem statis dan sistem hidroponik sederhana. Perbedaannya, dalam sistem ini tidak menggunakan sumbu sebagai pembantu kapiler air, tetapi media tanam dan akar tanaman langsung menyentuh air nutrisi. Nah, untuk wadah tempat tanaman berada dalam kondisi mengapung dan bersentuhan langsung dengan air nutrisi. Secara prinsip kerja, sistem rakit apung memiliki kelebihan dan kekurangan yang sama dengan sistem sumbu. Hanya saja dalam sistem rakit apung penggunaan air lebih banyak dari sistem sumbu. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.